Hari ini kita bertemu dengan Dr. Asa Ibrahim, seorang dokter spesialis ortopedi Ortopedi dan dan traumatologi. traumatologi. Ortopedi saya tahu tuh, Oke. karena dulu ada iklannya apa sih yang ortopedi kalau mau tinggi gitu. Itu bisa jadi. Bisa jadi ya? Itu iklan zaman kapan Bang itu, Bang? Ah tuh 98, 99. Kalau traumatologi saya baru dengar. Itu apa dok? Traumatologi. Jadi kalau dulu ortopedi kan sebenarnya bedah subspesialis zaman dulu. Jadi ada dokter bedah, kemudian dia sekolah lagi bedah ortopedi zaman dulu. Oke. Ada bedah umum, kemudian dia sekolah lagi bedah ortopedi yang mendalami tentang patah tulang, kemudian tulang belakang, cedera lutut dan sebagainya. Nah, tapi istilah bedah ortopedi itu kemudian istilahnya dimutakhirkan lah. Kita nggak cuman bedah ortopedi. Jadi organisasi profesi bedah ortopedi itu terus kita menangani trauma. Trauma itu kalau dalam kedokteran itu artinya sesuatu karena benturan. Kecelakaan, orang jatuh itu trauma. Kita sebutnya trauma. Nah, ilmu yang mempelajari trauma adalah traumatologi. Wow. Jadi dokter ortopedi nggak hanya nanganin tentang patah tulang, tapi dia menangani kondisi trauma secara umum. Contohnya kalau ada bencana. Jadi kalau ada bencana alam misalnya waktu di Palu misalnya yang tahun berapa itu kan, jadi selalu dokter bedah ortopedi itu dari kami itu yang dikirim semua ke sana. Karena kita menangani kebencanaan. Kita menangani orang-orang yang mengalami perlukaan dalam jumlah banyak gitu. Berarti itu udah satu paket sekarang, dokter ortopedi dan traumatologi udah satu paket atau itu spesialisnya lagi dari ortopedi? Enggak, jadi sekolah spesialisnya memang ngambil sekolah spesialis ortopedi dan traumatologi. SPOT makanya singkatannya. I see. Oh gitu. Dan ini baru ya? Oh enggak sih, dari mungkin tahun udah lama sih, mungkin 2006, 2000 udah lama. Tapi orang kenalnya memang ortopedi. Iya makanya saya Istilahnya SPOT ortopedi. itu SPOT spesialis ortopedi OT. Tapi sebenarnya kepanjangannya ortopedi dan traumatologi. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang skoliosis itu di bedahnya juga di dokter bedah ortopedi dan traumatologi itu. Betul. Jadi kalau saya pribadi kan saya spesialisnya ortopedi. Kebetulan sekarang saya sedang sekolah juga di subspesialis ortopedi tulang belakang. Nah, kalau tadi Bang Radit tanya skoliosis misalnya, itu nanti yang melakukan tindakan operasi penanganan yang paling spesifik oleh dokter ortopedi subspesialis spine surgery atau subspesialis tulang belakang. Nah, itu bisa HNP bisa macam-macam. Skoliosis, tulang geser, tulang bengkok. Oh, waktu itu waktu saya zaman masih dapat hasil MRI kena HNP. Tahun-tahun berapa Bang? 3 tahun lalu. Oh, belum lama ya? Belum lama, 3 tahun lalu. Terus dokter bedah syarafnya, ini beda lagi dokter bedah syaraf. Nah, nanti ada ceritanya juga. Istilahnya shared competencies. Jadi kompetensi untuk penyakit yang sama itu bisa ditangani oleh dokter bedah syaraf maupun oleh bedah ortopedi. Contohnya masalah-masalah di tulang belakang. Waktu itu saya ke bedah syaraf tuh. Terus dia nyaranin kalau misalnya emang sakit banget, ya dioperasi aja. Cuma waktu itu pas lagi fisio katanya kita coba yang lebih konservatif dulu aja si orang fisionya gitu kan. Akhirnya coba segala macam aman sih, udah nggak pernah sakit lagi sampai sekarang. Nah, untuk HNP sampai di operasi itu tuh memang lazim kah? Karena waktu itu kan dokter syarafnya bilang kayak misalnya, wah ini mah biasa nih kalau misalnya sakit di ini aja. Apa gimana sebenarnya? Iya, jadi kita sebutnya itu natural history. Jadi perjalanan penyakitnya tuh gimana sih orang HNP gitu. Saya sangat setuju misalnya dari Bang Radit dokternya bilang coba tanpa operasi dulu. Dan sebagian besar memang berhasil. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Dengan cara misalnya ngurangin duduk lama, pasti disuruh dulu kan. Iya, ngurangin duduk lama, terus memperbaiki postur ergonomi duduk, kemudian kalau ngangkat-ngangkat hati-hati. Beberapa pasien yang mungkin agak gemuk, nurunkan berat badan. Kemudian stretching. Bener, tiap pagi tuh. Sambil nonton itu YouTube tuh. Strengthening, penguatan otot tertentu, itu sebagian besar bisa sembuh. Tapi jangan sampai untuk menganggap semua bisa sembuh tanpa operasi. Beberapa pasien yang datang dalam kondisi berat itu lebih baik langsung operasi. Contohnya, jadi HNP kan mungkin kalau Bang Radit dulu gejalanya apa nih?
dulu? Yang udah dirasakan apa dulu? Waktu itu kalau duduk sakit. Kalau duduk sakit, terus sampai ke belakang pantat ya. Menjalar berarti ya? Iya. Sampai ke bawah, sampai kaki. Enggak sampai bawah sih. Oh, cuman di sekitar pinggang sampai di ke pantat. Nih. Apa sciatica ya, itu. Istilahnya ya. Yang di situ penasaran, akhirnya cek MRI, kelihatan deh tuh. Udah begini kan. Begini terus nonjol. Gede nonjolnya. Lumayan sih, tapi cuman 1 titik L5S1. L5S1. Jadi kalau berarti Bang Radit datang dengan keluhan nyeri yang mungkin masih memang mengganggu, tapi masih bisa terkendali lah dengan stretching, dengan apa. Biasanya kita memang tidak operasi. Beberapa pasien HNP atau saraf kejepit datang dengan kelumpuhan kaki misalnya. Jadi saraf kan fungsinya untuk merasa dan untuk menggerakkan. Jadi kalau sarafnya terjepit sangat berat, satu dia bisa nyeri banget karena perasanya bermasalah, bisa kemampuan saraf itu untuk menggerakkan otot itu kena juga. Jadinya lumpuh misalnya. Dok, saya sakit pinggang tapi kaki saya kok sekarang nggak bisa gerak naik-naik ya. Ini lebih baik dioperasi langsung. Oke. Karena bisa jadi kalau tertunda operasinya, ya nantinya tetap dia dioperasi nih. Tapi mundur sebulan misalnya. Itu bisa jadi nggak sembuh sepenuhnya. Oke. Jadi Bang Radit ya kita pengennya pasti nggak kambuh kan. Jadi suatu hari kambuh tapi gejalanya berat, jangan sampai kan. Tapi misalnya terjadi, ya konsultasi sama dokter lagi deh. Kira-kira yang terbaik apa? Karena takutnya yang sampai nggak bisa kencing itu, kencing tiba-tiba itu? Ya, itu yang kita sebut sebagai alasan untuk operasi yang nomor 2. Jadi misalnya satu pasien datang tahu-tahu kakinya lumpuh misalnya, itu lebih baik langsung operasi. Nggak ditunggu dulu, dicoba stretching dulu kakinya padahal udah nggak bisa gerak-gerak kan. Yang kedua adalah kalau ada gangguan fungsi otonom. Fungsi otonom itu kayak kemampuan buang air besar, buang air kecil. Jadi pasien datang biasanya gini, dok saya udah sakit pinggang udah lama sih menjalar, tapi kok ini 1 hari terakhir buang air kecilnya susah banget. Buang air besarnya sampai nggak bisa. Nah ini berarti saraf untuk buang air besar, buang air kecilnya udah kena. Kita sebutnya Cauda equina syndrome. Cauda equina syndrome itu gawat darurat, langsung operasi disarankan. Karena bisa jadi kalau terlambat dioperasi nggak balik kemampuan itu bang. Takutnya di situ. Iya, dia bisa jadi seumur hidup harus pakai kateter. Untuk buang air besarnya seumur hidup harus distimulasi, dicutik-cutik gitu dia. Jangan sampai terjadi kan. Tapi untuk kesana jauh, perjalanan lumayan jauh kah? Tergantung prosesnya. Beberapa orang gejala muncul pelan-pelan. Jadi awalnya sakit pinggang, lama-lama nantinya menjalar, lama-lama jarinya susah digerak. Tahu-tahu suatu titik dia nggak bisa buang air kecil, buang air besar. Beberapa pasien biasanya yang ada riwayat benturan nih, ya udah sakit pinggang tapi kemarin kepleset nih, jatuh, sejak itu nggak bisa pipis. Itu kan mendadak. Sudah ada penyakitnya, tapi terus tahu-tahu tambah berat. Itu lebih baik dioperasi. Karena waktu saya di MRI terus ketemu HNP kan, kan lumayan stres tuh ya kayak. Pastinya. Buset, gue umur segini udah begini gitu kan. Terus itu berarti 37, 38 Iya segituan lah. Terus di ruangan kan kayak, dok ini apa dok, saya umur segini udah kena penyakit beginian gitu kan. Terus satu ruangan ada susternya, ada dokternya, ada dokter yang bacain hasil MRI itu kan. Ngumpul di situ kan kayak, ya tenang aja Pak Radit, saya juga punya, saya juga, satu ruangan punya semua. Ternyata kayak gitu. Emang selazim itu? Iya, jadi seiring dengan orang bertambah tua, jadi ada omongan nih. Kalau ada orang usia 70 tahun, semua itu kita barisin, kita MRI semuanya, itu ketemu di MRI nanti nonjol-nonjol semua kayak gitu. Oh iya? Iya. 70 tahun? Bahkan dia bilang, studinya, penelitiannya dia bilang bahwa untuk orang di usia lebih dari 70 tahun, disc bulge atau bulging atau penonjolan pada disc bantalan tulang belakang itu suatu hal yang wajar tanpa orangnya mengalami gejala. Gitu. Jadi kita bisa sebutnya ya proses bantalan tulang belakangnya, diskusnya Bang Radit udah menghitam gitu. Atau masih putih bagus gitu. Pokoknya airnya kering lah. Kering berarti yang awalnya putih dia udah mulai menghitam ya. Itu sebenarnya proses yang wajar ditemui seiring dengan orang bertambah usia. Gitu. Jadi makanya dia bilang kalau orang umur 70 nih misalnya ada orang umur 70 dibarisin semua di MRI dicek itu semuanya nonjol-nonjol. Tapi sebagian besar tidak bergejala. Sehingga yang kita tangani adalah pasien yang bantalannya menonjol dan bergejala. Itu yang selalu kita bilang, pasien datang bawa MRI, kita harus ngobati orangnya. Kita bukan ngobati MRI-nya. Bisa jadi
Ada orang datang bantalannya menonjol gede banget. Tapi saya ngerasa baik-baik aja kok. Dokter akan menyarankan kita coba tidak dioperasi dulu. Kita strengthening, stretching, olahraga, turunkan berat badan, nggak banyak duduk dan sebagainya. Tapi ada yang nonjolnya kecil banget, tapi tahu-tahu datang kakinya lemas, nggak bisa pipis, mendingan langsung operasi gitu. Jadi kita selalu bilang pendekatannya ke orangnya. Jadi kita ngobati orangnya bukan MRI-nya. Jadi kalau Bang Radit cerita MRI-nya udah nonjol, nggak usah khawatir. Bisa jadi itu nanti diresorpsi juga bisa Bang. Iya badan mengecil. Ini ya. Iya, jadi kayak Pac-Man itu dimakan, jadi yang menonjol bisa mengecil bisa kok. Tapi nggak bisa masuk lagi kan? Tergantung derajat keparahannya. Mungkin kalau ada gambarnya kita ngobrolin bisa sih. Kira-kira gini sih. Langsung. Oh wow. Yeah. Tapi udah aman sih. Bagus. Saya udah aman. Belajar duduk lagi, belajar berdiri. Pinggul dinaikin, digitu-gituin. Ini ya, supaya lurus lagi, pelvic tilt. Penting banget. Sekarang dia kena nih. Oh iya. Keseringan main padel si Tio. Ya kan lo sakit tulang belakang lo. Oke. Yang itu sih, yang harus hati-hati yang high impact. Badminton, basket, yang banyak lompat-lompatnya tinggi. Kadang-kadang sama padel juga sebenarnya kan ada banyak menghentak-menghentaknya gitu ya. Itu hati-hati juga sih. Yang penting cukup pemanasan, terus tahu kapan harus berhenti gitu, tahu kapan harus istirahat. Oke. Nah, terus soal ini kesehatan tulang. Siap. Gimana caranya supaya tulang makin sehat? Karena makin umur bertambah, kualitas tulang juga menurun kah atau gimana? Pastinya. Jadi kalau kesehatan tulang biasanya kita bagi dua. Ini yang kesehatan tulang pada anak-anak, berarti kan punya anak-anak juga kan. Anak yang berarti biasanya fokusnya ke pertumbuhan. Gitu, gimana caranya misalnya tinggi badannya optimal gitu kan, gimana tulangnya padat gitu. Sama yang kesehatan tulang untuk yang dewasa, yang adult, yang misalnya usia 18 ke atas lah, itu fokusnya ke gimana kepadatan tulangnya biar tetap optimal, biar nggak jatuh ke yang namanya osteoporosis. Mungkin pernah dengar kan osteoporosis, pengeroposan. Pengapuran beda lagi. Kalau pengapuran osteoartritis. Kalau beda ya. Osteoporosis pengeroposan. Nah, kalau kesehatan tulang tentu saja tulang kan kayak bangunan, kayak rumah kita ini harus ada material bahan bangunannya, ada semennya, ada kayunya. Itu kita biasanya salah satu komponen utamanya kalsium kan, kalsium. Jadi tulang kita nggak akan kuat kalau kalsium kita kurang. Ibarat kita mau bikin rumah yang kuat, tapi kalau bahan materialnya cuma dikit, lemah, pasti rumahnya bisa ambruk juga. Jadi kita butuh kalsium. Nanti kita ngobrol mungkin dapat dari mana dan sebagainya kan. Yang kedua adalah rumah nggak akan jadi juga kalau nggak ada yang membangun rumah itu. Yang membangun rumah itu salah satunya ada yang namanya vitamin D. Itu saya defisit tuh. Berapa angkanya? 15, 13. Nggak pernah kena matahari pasti. Iya kan? Bener. Suplemen berarti kalau nggak pernah kena matahari. Udah, saya akhirnya 4.000 per hari. Bener nggak? Bener. Udah pernah cek lagi? Naik jadi 23. Masih kurang. 30 lah. 24 deh. 24,1 30 ya. Biasanya sih angka yang disepakati. Jadi kadang-kadang Mbak Radit mungkin kadang-kadang lihat ada dokter A, dokter B, ini lebih baik 50, lebih baik 60, tapi yang disepakati secara global angkanya biasanya 30. Kalau dokter Asa? Saya. Sepakatnya di berapa? Saya 30. Menganjurkannya 30. Menganjurkannya 30. Begitu udah 30, mungkin nggak usah ke 4.000 lagi. Mungkin ke dosis maintenance saja di 1.000 gitu. Kalau sudah 30 saya nggak minum vitamin D sama sekali, itu bisa turun lagi pasti. Karena habitnya memang nggak pernah kena sinar. Karena habitnya nggak pernah kena sinar matahari. Karena beda sama kalsium misalnya. Kita tadi ngomong kalsium nih. Kalsium tuh didapat dari makanan banyak. Dari minuman banyak sumber kalsium. Dari ikan laut ada kalsium. Dari brokoli ada kalsium. Keju ada kalsium. Susu ada kalsium. Kalau vitamin D agak susah carinya dari makanan. Jadi either Bang Radit kena paparan sinar matahari, bisa dapat tuh, bisa bagus. Atau minum suplemen. Karena kadang-kadang kan angka defisit vitamin D kan sekarang lebih banyak pada wanita. Karena kecenderungannya cewek-cewek kan males kan kena sinar matahari. Mungkin nggak bagus untuk kulitnya, atau mungkin nggak pingin hitam atau apapun lah. Nah, kalau memang orang yang nggak pingin kena paparan sinar matahari dengan berbagai macam alasan, ya mendingan dia minum suplemen.
Oke. Dan itu lazim banget ya zaman sekarang orang vitamin D-nya kurang tuh lazim banget ya. Luar biasa lazim. Jadi beberapa penelitian bahkan bilang ada yang bilang 50%. Ada yang ngomong 3 dari 4 orang. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kita ada berlapan di sini, mungkin 6 orang defisit. Contohnya Bang Radit. Iya benar. Ini kayaknya semuanya juga deh. Iya bisa jadi. Karena mungkin kan dia kena sinar mataharinya agak kurang. Gitu. Oke. Yang jarang juga vitamin C ya. Vitamin cinta. Siapa contohnya? Mana Bang yang paling kekurangan vitamin C yang mana Bang? Yang sakit pinggang ini. Oh iya. Oke. Oh wow. Tadi ada 2 tuh. Berarti ada kalsium, vitamin D. Lalu ada lanjutannya kah? Tadi mungkin sedikit lagi. Kenapa vitamin D penting? Karena vitamin D itu paling penting untuk penyerapan kalsium. Jadi bisa aja orang udah minum susu sehari 1 galon misalnya. Kebanyakan kalau itu. Mungkin minum 100% kalsium sehari. Kalau vitamin D-nya defisiensi bisa jadi yang diserap cuma 10%-nya. Oke. Jadi bisa jadi orang merasa gua udah minum kalsium kok dari kecil. Kenapa tulang tetap keropos? Bisa jadi vitamin D-nya kurang. I see. Akhirnya vitamin kalsium yang diminum semua dibuang. Cuman masuk sedikit dan nggak cukup. Dan kedua, tadi vitamin D itu memasukkan kalsium itu dari yang diserap itu untuk bisa masuk ke dalam tulang. Oke. Biar bisa jadi bangunan. Oke. Wah, ini karena saya vitamin D-nya juga kurang, jadi kalaupun kalsiumnya terpenuhi juga hati-hati karena bisa aja nggak terserap sempurna Betul, kan. sangat betul. Dan ketika tua, permasalahan tulang kropos itu berbahaya banget. Karena Sangat bisa berbahaya. tiba-tiba kan tulang bisa patah sendiri tuh kalau nggak salah ya. Kesandung, ke apa, tiba-tiba prek, patah gitu ya. Ya, kalau yang tiba-tiba biasanya di tulang belakang. Jadi tulang belakang kita kalau keropos itu tahu-tahu mungkin kalau pernah lihat mohon maaf, cewek yang usia udah 60-70, nenek-nenek itu kan banyak yang bungkuk ya. Itu karena tulang belakangnya yang harusnya tebal dia semakin menipis. Jadi itu bentuk patah tulang belakang sebenarnya. Oh wow. Gitu. Jadi tulangnya bungkuk. Nah, selain itu ada yang kita sebutnya fragility fracture. Fracture itu patah tulang, fragility itu karena patah tulang tapi bukan karena kecelakaan berat. Kadang-kadang cuman dia dari kasur gitu ceduk gitu doang. Ternyata patah tulangnya. Gitu, karena tulangnya sangat keropos. Itu di umur berapa biasanya? Di umur biasanya yang kita anggap resiko tinggi patah tulang karena osteoporosis, kalau wanita di atas 65. Oke, tapi modalinnya harus dari sekarang dong? Modalinnya harus dari sekarang. Oke, ini langsung insecure gue. Ini deh, mumpung ada Bear Brand deh, mau dong. Oh iya. Oke, ini kita tayangnya Ramadan buat ngabuburit, tapi kita syutingnya kan di tanggal 12 nih, sebelum bulan Ramadan. Jadi saya bisa nih sambil minum nih. Karena kalsiumnya tinggi dan proteinnya juga tinggi. Wah, ini 1 kaleng saat sahur. Jadi kita ngestok, di kantor juga ngestok nih, ada banyak nih. Wah, oke dok. Kalau ini gimana? Katanya supaya tulang sehat harus latihan berat. Kan latihan berat kan otot yang dilatih. Itu kolerasinya gimana tuh? Ya, sangat berhubungan. Tadi kan kita bilang kalsium itu material bangunannya. Vitamin D itu tukangnya yang masukin. Aktivitas fisik atau olahraga kita bilangnya dia mandornya. Jadi tulang tidak akan terpacu untuk memperkuat dirinya kalau dia nggak dapat beban. Oke. Kita sebutnya itu ada istilah medisnya Wolff's Law. Jadi hukum Wolff. Bahwa tulang yang mendapat beban akan terangsang untuk memperbanyak kepadatannya lagi. Jadi orang-orang yang sering olahraga, beban di sendinya itu sering, itu menunjukkan kalau dicek dia, hampir pasti dia lebih padat kepadatan tulangnya dibandingkan orang-orang yang jarang olahraga gitu. Olahraga ini konteksnya weight training kan? Weight training, setuju weight training. Karena olahraga yang lain kan ada misalnya kardio gitu. Lumayan. Oh itu berpengaruh juga? Lumayan, ya. Untuk kan dia kardio misalnya lari misalnya. Jadi yang lebih bagus sebenarnya kalau yang high impact. Jadi semakin, contohnya dia main, kalau anak-anak misalnya dia main basket bagus, kemudian lari-lari dia bagus gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih usianya lanjut, nge-gym tadi, weight training bagus. Jadi intinya kasih terus nih bebannya di fisiknya kita, di tangan, di kaki terutama, supaya kalsiumnya udah, vitamin D-nya mantap, tanpa olahraga tetap nggak jadi tulang yang kuat. Oke. Gitu. Karena kan saya
suka ikut ke ini kan, forum-forum orang yang udah tua gitu. Orang udah tua. Jadi waktu apa ini? Orang-orang yang udah tua. Iya, lansia-lansia gitu ya. Iya, umur 50, 60. Iya, penasaran iya. aja sih mereka ngomongin apa sih gitu. Ternyata ngomongin apa? Penyakit semua. Oh gitu ya. Rata-rata penyakit. Obrolannya Bang. Betul. Terus ada yang adu HbA1c biasanya. Oke, yang diabetes ya. Saya udah 5 dong. Saya belum, saya iri gitu. Itu di forum tuh. Nah, yang paling sering yang paling makanya tadi saya nanya soal patah tulang karena mereka tuh pada suka bahas hati-hati patah tulang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba tuh artinya cuman kayak kepentok gini doang patah. Ini Betul, patah. bisa. Karena dari muda nggak diituin. Ya, karena kepadatan tulang itu istilahnya kan tadi kita udah tahu 3 nih. Itu nggak bisa misalnya ntar aja deh waktu gue udah 50 tahun lah nanti mulai olahraga vitamin D, nggak bisa karena puncak kepadatan tulang itu tercapai di usia 20-30. Oke. Begitu udah lewat dari itu, suka nggak suka nanti grafiknya dia akan turun. Gitu. Jadi saat lahir remaja itu dia naik, begitu udah mulai 20-30 dia akan turun. Pasti akan turun. Terlepas dari siapapun orangnya. Nah, penurunan ini bisa curam, bisa pelan-pelan. Oke. Nah, jadi yang dikejar dengan cara olahraga sejak muda itu adalah puncaknya lebih tinggi. Supaya saat nantinya turun, karena puncaknya tinggi, dia tetap di atas, nggak sampai turun. Kalau waktu masih muda aja dia olahraganya kurang, kalsiumnya kurang, vitamin D kurang, dia puncaknya agak rendah nih kepadatan tulangnya. Nanti begitu usianya nambah 40, 50, pasti masuk ke osteoporosis yang benar. Kepentok dikit bisa patah dia. Dampaknya patah tulang itu besar Bang. Jadi kalau beberapa penelitian bahkan bilang kalau patah tulang untuk usia 60-70 itu meningkatkan kecacatan, banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, banyak yang meningkatkan, mohon maaf, kadang resiko mortalitas atau kematian dalam 1 tahun, kayak gitu-gitu. Jadi kalau di Bang Radit di komunitas lansianya ngomongin itu, di komunitas lansianya. Oh bukan maksudnya kan cuma datang ke situ kan. Emang saya ikut sih. Udah mulai. Iya, ikut. Soalnya kan bisa anonim. Oh gitu. Iya, bisa anonim. Jadi masuk ke sana lihat-lihat. Oh iya, lihat masa depan kita bisa ya. supaya tahu persoalannya apa. Betul. Dan tulang ini sih yang menarik sih. Oke, ada nggak cara kita ngetes kesehatan tulang kita? Ada dong. Jadi kalau ke rumah sakit apa namanya? Biasanya pemeriksaan BMD, bone itu tulang, densitometri. Dens itu kan kepadatan, metri mengukur. Jadi BMD pemeriksaannya. Bone densitometri nanti dilihat kepadatan tulang kita zona hijau, zona kuning atau zona merah. Oke. Kalau masih muda udah zona merah, itu sangat warning banget ya. Itu harus benar-benar dikejar. Oke. Pakai kontras, X-ray? Biasanya nanti pakai semacam alat gitu, tapi yang dinilai biasanya pakai ronsen, pakai X-ray biasanya. Oh, aman tuh karena ronsen suka ada radiasinya gitu-gitu. Ada, tapi minimal, kan ya nggak minimal banget dosis standar ronsen, tapi kan untuk suatu paparan sinar X itu untuk menjadi dianggap hazardous atau berbahaya itu kan sampai yang 1000 paparan gitu dalam jangka waktu. Kalau tembak sekali 2 kali dalam 6 bulan saya rasa aman banget. Oke. Disarankan nggak kalau medical check up nambah BMD? Sarankan. Oh. Karena satu angka defisiensi vitamin D kita semua kan kurang ternyata. Itu penelitian bilang gitu. Jadi apa buktinya kepadatan tulang kita bagus? Gitu. Karena orang yang osteoporosis bisa jadi merasa baik-baik saja. Makanya dia disebut silent disease. Oke. Baru muncul saat dia patah tulang misalnya. Kalau enggak sebelumnya dia nggak tahu gitu. Karena emang vitamin D kurang itu nggak berasa apa-apa ya? Saya juga nggak berasa apa-apa loh itu. Biasanya gini, kerasanya adalah setelah kita telusuri lebih lanjut. Jadi kalau kita ngomongin vitamin, zaman dulu kan kita pasti kenalnya vitamin C. Yang paling baik untuk lu jangan kurang vitamin C lu nanti sakit daya tahan gitu kan. Ternyata vitamin yang sangat terkait dengan imunitas atau daya tahan malah vitamin D. Hampir semua sel imunitas di tubuh kita itu ada reseptor vitamin D. Maksudnya adalah kalau ada vitamin D, sel imunitas kita bisa kerja gitu. Ternyata vitamin D. Dan mungkin orang sering sakit, mungkin karena kurang vitamin D. Jadi Bang Radit tadi cerita, mungkin kan tapi kita nggak kerasa ya. Bisa jadi kerasa, kita nggak tahu aja itu karena kurang vitamin D. Rambut rontok misalnya buat yang cewek-cewek, itu banyak karena kurang vitamin D.
mager, lemes ototnya. Karena kan vitamin D efeknya juga ke kekuatan otot. Pantes gue mager. Gue defisit selama ini. Makanya mager, ototnya lemes, ngapain dikit lesu. Itu bisa jadi karena kurang vitamin D juga. Oh, ada yang skema suntik vitamin D 10.000 itu sekali dalam berapa bulan aman tuh? Kalau aman sih aman-aman aja. Tapi nggak perlu sampai segitunya sih. Kecuali kita mengejar defisiensi yang sangat berat. Beberapa orang datang defisiensinya misalnya sangat berat, misalnya Bang Radit berapa? 15 kan? Tadi belasan ya? Misalnya dia datang vitamin D-nya 3 doang misalnya. Sementara dia populasi rentan, misalnya dia anak-anak atau ibu hamil yang sangat butuh vitamin D untuk cepat naik misalnya. Ya bisa jadi dianjurkan, tapi bukan inisiatif sendiri ya, pasti dari dokter lah menganjurkan. Kalau yang inisiatif sendiri bisa dibeli di mana-mana, ya minum suplemen aja. Oke, soalnya mager mager minumnya. Tiap hari gitu ya? Iya lupaan. Kadang-kadang lupa udah berapa hari nggak minum. 4.000 gitu. Iya. Ya, tapi kalau lebih baik pakai suplemen aja lah gitu ya. Nggak usah sekali suntik ya. Oh, kalau antara suplemen sama suntik jelas untuk yang terapi. Istilahnya pasien yang memang rentan. Pasien yang memang berat banget gitu dianjurkannya suntik. Kalau orang yang baik-baik saja sih anjuran untuk suntik itu kalau dicari literaturnya agak susah sih. Iya, cuma minum aja lah. Minum aja. Minimal lo inget lah gitu ya. Iya, atau paling enggak main lah, kena sinar matahari lah. Itu dia paling susah lagi gua. Sambil olahraga gitu kan udah sepaket, kena sinar matahari, dapat vitamin D, dapat olahraganya kan. Betul. Iya, anak-anak terutama ya. Oke. Bener nggak kalau anak main basket itu membantu dia tumbuh tinggi? Itu gimana menurut dokter? Benar. Jadi kalau kita cocokkan di cerita kita tadi kan bahwa tulang untuk tumbuh satu butuh semennya, kalsiumnya, vitamin D-nya sama aktivitas fisiknya. Sangat benar saat anak main basket itu dia dapat beban, dia lompat, dia lari. Tulangnya, lempeng pertumbuhannya akan terstimulasi dia untuk tumbuh. Kira-kira gitu. Tapi tidak hanya basket. Lainnya basket juga boleh, dia misalnya sepak bola, itu kan lari juga, lompat juga, bagus juga, main badminton, main olahraga yang lain juga boleh. Nah yang agak bukan kontroversial sih, yang agak dipercaya orang zaman dulu renang. Itu gimana? Ya kan, kalau mau tinggi anaknya suruh renang. Sebenarnya kalau dari sudut pandang ilmu tulang, renang sebenarnya kurang membebani tulang. Jadi kalau lihat penelitian-penelitian yang lebih baru zaman sekarang, renang bagus dia untuk stretching, memperbaiki postur, kan untuk gerakan semua bagus, gerakan sendi. Tapi disebutkan yang lebih meningkatkan potensi tulang belakangnya, pertumbuhan tulang adalah olahraga yang impact. Misalnya basket, lari itu lebih dianggap lebih menstimulasi pertumbuhan tulang dibandingkan renang. Karena renang low impact, dia dibantu air low impact dibantu air. Tapi bukan berarti jelek ya. Daripada nggak ngapa-ngapain ya mending renang. Misalnya dia sukanya renang. Tapi ada yang lebih efektif. Soalnya kemarin tuh anak saya kan ikut basket. Umur masih 5 tahun. Oh iya. Dan ikut basket udah 2 bulan nih kelihatan tinggi. Nah kita juga bingung nih apa karena basketnya atau emang ininya. Tiba-tiba dia pulang ke rumah. Apa kabar Cok? Dia kayak susah masuk. Tapi ada ngaruhnya lah ya pasti ya. Pasti ya. Ngaruh tapi memang kan nggak juga 2 bulan juga. Oh nggak 2 bulan juga. Enggak, tapi pasti ngaruh. Gitu. Udah bener Bang, suruh basket udah optimal banget. Astaga ini gue kelupaan. Ini kan ngabuburit nanya-nanya ya. Dokter yang nanya ya. Iya. Ya boleh Dok, ada pertanyaan buat saya. Ada. Bang Radit kan udah sering kan ngundang-undang dokter gitu kan. Dokter ginjal, dokter apa segala macam. Kan mereka ngajarin biar hidup sehat gimana kan. Betul. Apa yang paling sulit? Habit nggak bener apa yang paling sulit Bang Radit tinggalkan? Habit apa? Kasih tahu nih buat teman-teman semua. Apa habit yang paling jelek? Habit apa yang paling nggak bisa ditinggalin? Minum air putih, betul. Masih susah ya Bang? Susah banget minum air putih. Nggak enak rasanya soalnya. Enak bener ya? Lupa aja. Lupa aja. Kenapa ya? Saya juga bener. Lu nggak ya? Lu nggak dari? Karena abang jarang banget minum air putih, kadang bibirnya sampai kering. Bener juga sih. Dia merhatiin bibir abang terus berarti ya Bang? Iya. Di sini kita saling merhatiin bibir satu sama lain sih. Soalnya saya nggak ngerokok. Tidur ya lumayan cukup lah. 7 jam bisa dapet lah 7 jam. Dan sangat concern sama kesehatan juga ya. Maksudnya makan minum nggak sembarangan juga. Tapi
air putih tuh emang ya gimana ya dok? Saya juga bingung. Dan itu kayak baru nyadar ketika udah di malam-malam. Berasanya gue belum minum air putih banyak deh gitu. Dulu tuh saya bawa yang tahu nggak yang ada ininya. Udah berapa mili, berapa mili gitu. Berapa liter gitu kan. Tahan berapa lama bawa gituan? Aduh, berapa lama ya? Kayaknya seminggu, 2 minggu. 2 minggu udah. Ada tips nggak dok? Gimana caranya orang bisa ingat supaya gimana tuh? Taruh air putihnya di semua tempat Bang Radit kerja. Jadi kalau ngelihat akan ingat. Kan nggak minum, nggak usah Bang Radit. Saya juga sering lupa juga. Tapi begitu di meja kita kerja, di tempat kita sering nongkrong itu ada botol minum, kita pasti ingat. Gitu. Jadi penting banget sih memang. Jadi ditaruh dimanapun ada itu air minum tuh. Pakai tahu jadi pengisian galon ya. Depot pengisi galon. Ingat terus tadi ya. Iya. Itu susah satu. Apalagi Bang? Kedua, meskipun makan juga dipilih-pilih. Udah lumayan milih-milih. Milih-milih. Tapi kayak gini loh, kayak saya kan jadi rajin ngecek lingkar perut. Oke. Karena satu keluarga gede itu perutnya gede-gede banget. Oh gitu, oke. Pernah waktu itu udah 90. 90. Jadi udah pas banget di 90. Langsung makan dibenerin, apa diberesin segala macam. Nah itu biasanya gitu-gitu bertahan 2 minggu. Abis itu udah kayak, gue kangen makan jorok deh gitu. Oh gitu, jadi makan agak susah Bang berarti Bang. Nah abis itu relapse tuh. Makan lumayan jorok lah, makanan yang kurang sehat lah seharian gitu. Abis itu nyesel lagi. Itu gimana dok? Emang perlu nggak kita ada satu hari yang orang bilang cheat day? Atau gimana tuh supaya kadang-kadang saya ngerasa bersalah tuh. Iya, jadi sebenarnya nggak bisa ya orang konsisten terus emang ya. Jadi saya pribadi juga, saya dokter, saya tiap hari nanganin orang juga seringkali juga nggak selalu benar gitu, nggak selalu benar habitnya gitu. Tapi memang ya hidup kan apa namanya proses salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi kan gitu kan. Jadi memang nggak apa-apa. Kadang-kadang ada cheat day penting karena kalau nggak ada cheat day agak susah banget konsisten. Kecuali Bang Radit Adirai misalnya. Adirai aja kan ada cheat day-nya kan katanya. Oh iya benar sih. Dia juga bilang saya masih makan coklat juga kadang-kadang. Saya sempat lihat waktu sama Bang Radit. Maksudnya dia ternyata juga masih gitu. Dan itu suatu bentuk reward ya. Tanpa reward kadang orang susah untuk konsisten sih. Iya. Sama kadang imbangin dengan ya kadang-kadang makannya nggak bener tapi mungkin olahraganya juga ditingkatin dong kan gitu. Jadi paling nggak ada jeleknya yang masih jelek masih dilakukan tapi baiknya ditambahin gitu. Iya. Palingan itu sih. Sama stres itu juga susah tuh. Stres. Karena selalu mikirin kerjaan apa segala macam. Oh jadi pikiran berarti ya? Iya karena kan kalau saya lihat kan kayak yang terlalu kayak Wallace gitu kayak nggak begitu mikirin gitu. Ternyata mikirin semua itu. Kalau buat kerjaan iya karena saya mikirin ini udah bagus belum ya besok ini. Kalau orang lain ngomong sih saya nggak pikirin. Tapi yang saya pikirin adalah kualitas produksi. Kualitas outputnya ya. Abis ini mau ngerjain apa. Nah itu kadang-kadang jadi pikiran tuh. Terutama kalau misalnya lagi pengen baca buku ini tapi buku yang lain tuh masih banyak yang belum dibaca. Itu gue harus kelarin dalam berapa hari. Tapi kebetulan lagi ada ini. Nah itu suka kepikiran sendiri. Mengelola stres tuh juga penting juga penting ya. banget karena semakin saya belajar ya, zaman dulu kan belajar loh penyakit misalnya orang patah tulang, misalnya kekurangan kalsium, kemudian ada orang sakit tulang belakang karena apa gitu. Tapi semakin saya telusuri yang namanya aspek psikologis, aspek psikis itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya berbagai macam penyakit bahkan di bidang saya. Pasien-pasien saraf kejepit misalnya sama-sama saraf kejepit, sama-sama HNP nih. Yang satu stres, ini ada studinya. Yang satu stres depresi, sedih, yang satu stres, yang satu nggak stres menjalaninya, itu angka kesembuhannya lebih tinggi yang nggak stres. Oh. Kemudian pasien-pasien dengan, ya mohon maaf kadang-kadang recovery, pasien dengan cancer misalnya, pasien dengan kanker, itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang punya aspek psikologisnya kurang bagus di situ gitu. Jadi faktor stres itu semakin kesini studinya yang menunjukkan hubungan antara stres dengan terjadinya penyakit itu sangat banyak. Jadi bisa jadi orang tambah gemuk karena stres. Orang kena penyakit macam-macam karena stresnya. Jadi memang setuju sih Bang Radit kalau mau ngelola kan sudah sering undang juga kan dokter-dokter yang psikiatri gitu kan. Itu berhasil nggak berhasil mengubah Bang Radit dalam mengelola stres nggak? Kalau saya ke psikiater saya malah kalau lagi ada beban yang cukup berat secara psikologis ya. Kalau sama dia mah satu kali sesi selesai. Tapi stres yang saya coba kelola tuh yang sehari-hari yang kecil-kecil kadang kita nggak kepikiran gitu. Gitu ya. Jadi tapi itu jadi pikiran terus gitu ya. Iya, kayak lagi mau ngambil pelajaran baru. Kan saya lagi mau ngambil sertifikasi baru juga. Tiap hari latihan di rumah. Itu
itu kepikiran nih bisa nggak ya gue ngelarinnya gitu-gitu sih, mengelola yang kecil-kecil itu sih sebenarnya. Cuma kalau akhirnya liburan juga stres. Saat liburan stres? Iya, karena mikirin ini liburnya kapan selesai sih, gue kayak mau kerja lagi gitu. Oke. Susah banget. Susah juga ya. Ya begitulah dok. Jadi curhat gue kayak oke. Tapi itu pertanyaannya bagus sih, maksudnya menarik gitu karena betul. Asumsinya udah banyak ngundang dokter, udah beraneka ragam. Gimana apa yang saya dapat dari semua percakapan saya, betul sih lebih mindful. Tapi ada aja habit yang belum berubah. Masih belum gitu. berubah ya. Berusaha diubah tapi belum berhasil gitu kali ya. Bener, kayak misalnya kan ada aja, tapi dokter juga kayak gitu kali ya. Saya juga mengalami itu. Iya, kayak ada aja dokter yang tahu bahwa ini tidak sehat buat hidupnya, tapi ternyata tetap dilakuin meskipun itu membawa dampak buruk secara psikologis, kayak dokter Tirta dan Liverpool. Jadi kesini marah mulu. Jadi datang lagi gak dia nanti? Kemungkinan sih ya. Halo, Kesini Dokter marah Tirta. mulu. Kenapa sih tiap kesini Liverpool kalah ya nggak tahu. Kenapa Liverpool kalah mulu? Oke. Ada pertanyaan lain dok? Ada. Oke. Investasi kan Bang Radit kan di finance juga ya. Iya. Investasi, FIRE dan sebagainya ya. Untuk kesehatan Bang Radit sendiri udah disiapin nih dengan Bang Radit ngurangi habit, habit jelek dan sebagainya. Untuk anak-anak nih apa yang udah disiapin? Bagaimana mempersiapkan kesehatan anak-anak sehari-hari ngapain nih? Wah, Atau itu. biar mereka ngelinding aja atau udah ngelakuin sesuatu biar anak gua sehat misalnya gitu Bang. Wah, saya sih kalau soal kesehatan itu worry-nya nomor 1 sih Untuk dok. anak gitu ya. Untuk istri, untuk saya sendiri, untuk anak. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke dokter. Dia sempat batuk nggak hilang-hilang berapa lama ke dokter. Pokoknya semua rapi deh. Dokter-dokter anak-anak tuh seperti apa. Kalau ada salah sedikit, gejala sedikit, langsung dibawa ke sana. Jadi minimal dari sisi pencegahannya sih kita berusaha untuk kalau ada concern untuk kesehatan sekecil apapun kita langsung bawa ke dokter untuk dicek. Tapi kalau untuk habitualnya sendiri paling kalau yang saya pengen coba tanemin ke anak-anak tuh gimana caranya mereka punya jadwal untuk olahraga Betul. dan menjadikan olahraga itu bagian dari aktivitas mereka setiap minggunya. Oke. Karena nggak tahu nih asumsi-asumsi aja ya. Takutnya kalau mereka nggak biasa masukin olahraga di dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah jadwal, nanti gedenya juga nggak biasa olahraga secara rutin. Ada Iya nggak sih? studinya, Ada studinya gimana? Ada studinya. Penelitiannya adalah orang tua yang ngasih contoh itu akan lebih ditiru sama anak-anaknya. Jadi kalau Bang Radit nyuruh anaknya olahraga, contohin dulu dong berarti diajak ikut main, ikut olahraga gitu. Sih katanya sih kayak gitu. Iya, Jadi anak-anak yang melihat figur orang tuanya itu melakukan olahraga tersebut, dia akan lebih tinggi animonya dan lebih konsisten. Kan mungkin sering banyak dengar, ini diikutin basket kok baru sebulan kok udah nggak pengen lagi, diikutin apa kok baru 1 bulan udah nggak suka lagi. Jadi kadang anak-anak itu masih melihat orang tuanya sih. Jadi kalau memang pingin mereka konsisten olahraga, kita harus mencontohkan olahraga. Kalau pingin mereka konsisten nggak main gadget misalnya, kita harus nggak main gadget. Kira-kira gitu. Iya, Ngasih contoh sih sebenarnya. Jangan ngomong tapi perlihatkan. Perlihatkan. Itu yang paling katanya penelitiannya itu yang paling efektif untuk mengubah habit seorang anak saat orang tua, orang terdekatnya mereka itu mencontohkan sih. Kayak saya saking magernya untuk keluar rumah ke gym tuh akhirnya bikin gym sendiri di bawah di rumah biar ya udahlah bangun tidur langsung bisa olahraga kan. Pertanyaan saya adalah karena saya suka nge-gym, anak juga suka ngelihat kan. Bagus. Nah, terus ada pertanyaan kapan aku boleh ikutan nge-gym? Ya umur 65 kan pasti belum. Tapi kalau saya ngelihat dulu tuh kalau misalnya kita masuk gym ya saya masih inget nih masuk ke sebuah gym pas zaman mungkin kuliah gitu ada tulisannya di bawah 17 tahun tuh dilarang pakai alat. Terus setelah menelusuri katanya pertumbuhan tulang dan angkat beban itu nanti akan membuat anaknya tumbuhnya nggak optimal apa. Nah, mumpung ada dokter nih, itu sebenarnya gimana sih? Tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi angkat beban, strength training pada anak yang masih dalam pertumbuhan tidak terbukti menghambat atau menyebabkan tinggi badannya tidak optimal. Oh wow. Justru malah dia bisa menstimulasi. Oke. Tapi ada warningnya nih di sini. Iya. Angkat bebannya sebisa mungkin
bukan yang seperti orang dewasa. Maksudnya gini, kan ada batasan orang dewasa tuh sampai bisa ngangkat lebih berat dari beban tubuhnya dia sendiri misalnya. Angkatannya luar biasa berat. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi dia dikenalkan dengan weight training atau strength training sejak dini menurut saya bagus. Tapi harus kalau dianjurkan penelitian-penelitian kan luar negeri ya bahwa ada trainernya. Jadi dia formnya saat dia ngangkat itu harus benar. Karena yang jangan sampai terjadi adalah cedera. Angkat beban pada anak bisa jadi jelek kalau menyebabkan cedera atau menyebabkan nyeri itu bisa jadi jelek. Tapi secara penelitiannya sendiri angkat beban pada anak boleh. I see. Di umur berapakah? Nggak ada sih dia ngomong secara khusus. Bahkan umur 7-8 tahun juga boleh. Artinya dimulai, tapi kan disesuaikan dengan proporsi berat badan dia dan bebannya. Jangan ngangkat kalau yang aman. Kan ada yang menurut penelitian aman kan gitu. Jadi jangan ngangkat sampai lebih dari berat badannya dia. Jadi misalnya dia berapa 30 kilo ya jangan ngangkat 30 kilo dulu misalnya. Which is itu inilah ya. Ini pengetahuan umum aja apa ya kayak make sense aja lah make gitu. Make sense aja karena kalau angkat beban memang bagus, tapi kalau angkat bebannya itu penelitiannya bilang angkat bebannya ekstrim, yang luar biasa berat bisa menyebabkan gangguan pada lempeng pertumbuhan. Ya jadi nggak tinggi bener bisa. Jadi yang harus kita bedakan adalah apakah semua angkat beban bikin nggak tinggi salah. Justru dia ngasih beban bagus. Tapi angkat beban yang ekstrim yang dilarang. Dan kalau angkat beban anak-anak memang diarahkan ke situ, ada trainer lebih bagus. Artinya kalau misalnya cuma ringan, nggak masalah. Nggak masalah ya. Justru malah menstimulasi. Membiasakan habitnya dia, bagus-bagus aja sih. Nah karena tadi dokter bilang soal orang tua yang bungkuk tuh ya. Itu saya jadi kepikiran nih, karena zaman kuliah dulu tuh sering ngeliat kakek-kakek, nenek-nenek kan kalau misalnya lagi keluar rumah tuh dia suka jalannya kayak gini nih, kayak gini. Kayak terus ada tetangga saya dulu dia juga jalan kayak gini gitu. Terus ternyata kan saya tanya kenapa koinnya jatuh dok, jadi dia terus ada yang bungkuknya aneh gitu dok. Jadi kayak dia gini terus bungkuknya kayak gimana ya, kayak nonjol gitu loh, kayak ekstrim gitu ya, kayak ada punuk gitu, hunchback gitu ya. Kayak hunchback itu. Itu tuh apa? Apakah memang tadi karena mulai tipis apa itu atau ada hal lain dan gimana cara mencegahnya tuh? Kalau posisi membungkuk pada lansia itu biasanya yang sering dua. Yang pertama yang udah kita bahas tadi. Jadi tulang belakang yang harusnya mungkin agak tegak ya. Memang dia melengkung sih dari samping. Tapi melengkungnya nggak ekstrim. Seiring dengan bagian depan tulang belakangnya itu karena keropos memipih. Jadi memipih. Jadi lama-lama dia tambah bungkuk. Kita sebutnya mungkin pernah dengar kyphosis. Kyphosis atau hyperkyphosis. Jadi dia tambah bungkuk. Karena pengeroposan tulang. Tapi ada yang nomor 2 nih. Penyebab orang membungkuk nomor 2 pada lansia adalah kalau dia saraf kejepit yang berat. Jadi beberapa orang kita sebutnya sebagai stenosis. Stenosis itu penyempitan pada kanal, saluran tulang belakang. Itu menyempit, jadi dia begitu dia bungkuk, jepitan sarafnya itu berkurang. Jadi dia lebih nyaman untuk membungkuk supaya sarafnya nggak terjepit. Karena begitu dia menegakkan tinggi gini, muncul pinggangnya sakit, nyeri menjalar sampai ke kaki. Jadi bahkan itu ada namanya shopping cart position. Jadi kayak dia kayak dorong untuk belanja loh, shopping cart. Untuk ya posisinya dia bungkuk kayak gitu. Dia lebih nyaman seperti itu. Bisa kedua itu karena keropos atau karena orang yang saraf kejepit. Atau ada satu lagi. Karena nyari koin tadi. Betul, itu jatuh. Yang paling umum sih kayaknya sih. Itu paling banyak sih memang. Kalau ini soal tulang keropos. Berarti kan supaya tidak terjadi gitu di masa tua, kita harus memperkuat tadi kan density tulang kita, terutama tulang belakang kan. Sepaket. Jadi secara kita kalsium vitamin D ya udah semua tulang kita kena lah. Karena hubungannya itu kan dengan latihan beban. Karena itu bisa bantu bone density juga, betul? Sangat betul. Nah, latihan di gym seperti apa yang memperkuat tulang belakang? Yang memperkuat tulang belakang. Jadi beban di tubuh kita itu kan mulai dari kepala ke tulang leher, kemudian tulang punggung, tulang pinggang, lumbar sampai sakrum itu kan menjadi. Jadi semua bentuk angkat beban yang membebani tulang misalnya paling gampang latihan. Ini juga latihannya udah ngasih beban.
ke tulang belakang. Jadi nggak perlu spesifik tulang beban tertentu gitu nggak. Oh, I see. Tapi kalau mau, ini ada lagi nih yang lagi ngetren juga orang-orang yang memang sudah ada keluhan di tulang belakang. Salah satu otot yang perlu dilatih untuk mencegah sakit pinggang, sakit AB-nya otot-otot core muscle-nya, core, otot inti core kayak paraspinal, kemudian otot samping, latihannya plank gitulah misalnya. Iya, core muscle ya. Plank. Core muscle itu penting banget untuk postur dan menghindari berbagai macam penyakit tulang belakang. Oke. Waktu saya kena HNP kan saya WhatsApp Deddy Kobuzier tuh, teleponan. Dia juga kan kalau nggak salah ya? Iya. Terus dia bilang, ganti ini loh, ganti kursi loh. Pakai yang ini paling bagus. Pas gue lihat harganya sebagus itu. Akhirnya beli nggak tapi? Beli yang versi lokal. Oh iya, oke. Terus yang kedua dia ngasih link buat ini alat buat lower back, buat otot tulang belakang. Kayak diapain tuh? Lower back gitu. Jadi kayak yang pakai beban naik. Oh gitu, bantu training gitu berarti ya? Iya. Bantu latihan. Iya, karena teorinya katanya otot tulang belakang yang kuat itu bisa membantu menopang sangat benar tulang kita dan lebih baik lagi gitu ya. Betul. Jadi kan biasanya satu paket. Jadi tulang kita nggak kena saraf kejepit, nggak punggung geser, nggak pengeroposan, itu faktornya 2. Jadi kalau tulang belakang kita itu kena beban yang berat terus menerus, lama-lama dia kan akan rusak juga. Gitu. Okay. Nah, supaya kita bisa kena beban tapi nggak cepat rusak, otot ini harus melindungi. Jadi otot yang kuat itu akan melindungi sendi-sendi kita. Nggak cuma tulang belakang. Kadang orang sakit lutut misalnya, tadi sempat ngomong osteoartritis ya. Yeah. Osteoartritis itu kan pengapuran sendi. Nah, orang yang sakit sendi lutut, supaya lututnya nggak sakit, otot pahanya harus kuat. Okay. Karena otot paha yang kuat akan melindungi sendi-sendi kita. Jadi kalau Bang Raditya misalnya pemain basket NBA misalnya, itu kan badannya gede-gede gitu. Okay. Kan mereka tulang belakangnya kebanyakan baik-baik aja. Padahal mereka lompat, lari. Sementara kalau kita yang ototnya lemah gini, kita dikasih beban kayak gitu, mungkin sekali dok langsung kena penyakit kan bisa. Jadi otot yang kuat akan melindungi kita. Gitu. Jadi memang itu yang menekankan bahwa strength training penting banget. Oke. Nah, kemarin pas saya cerita lagi HNP, ada teman yang nanya, leher juga, dia bilang, leher. Ternyata HNP lazim juga di leher. Tidak selazim di pinggang. Oke. Jadi kalau ada 100% penyakit HNP, itu 90% di pinggang, 9% di leher, 1% di torakal. Torakal itu antara pinggang sama leher. Punggung Teman atas. saya dari dia lagi megang HP-nya jatuh sendiri. Bisa. Karena tangannya udah nggak bisa kesemutan gitu, nggak bisa genggam ya. Berat juga ya Bang ya? Iya. Masih muda lagi. Dioperasi akhirnya? Enggak? Belum? Enggak, tapi dia pakai yang collar neck ya? Collar neck itu. Terus dia di C berapa? Sebutannya C Betul, berapa gitu kalau Bang Radit kan tadi L5, S1. L kan lumbar. S itu sakral, sakrum, itu bagian bawah. Kalau leher itu tulang belakang namanya cervical, cervical tulisannya. Jadi ada C1, C2, C3 dan sebagainya. Nah, terus dia di ronsen kan. Terus dia ngasih gambar ronsennya. Jadi ternyata dia cerita, seharusnya tulang gue nih lurus gini, tulang leher. Tapi dia gini ke depan, nggak bisa ke sini gitu. Karena kebanyakan main handphone. Bener? Ada benarnya. Okay. Jadi gini, kalau lengkungan tulang leher sebenarnya itu bukan lurus. Nggak selalu lurus ya? Memang bukan lurus. Normalnya dia lordosis. Lordosis itu melengkungnya ke depan. Oke. Jadi kalau tulang punggung dia melengkungnya ke depan sini, kalau tulang leher dia melengkungnya kayak gini. Ya. Nah, kalau jadi makanya kan ada kayak lengkungannya yang kalau kita tidur dikasih bantal di sini. Kan lalu gitu, pas. Nah, tapi kalau temennya Bang Radit berarti dia sudah tidak seperti itu lagi. Bisa jadi dia jadi lurus atau bahkan jadi membungkuk. Itu menunjukkan dia sebenarnya sudah cukup berat mungkin ya, kelainan pada tulang lehernya. Karena yang normalnya dia melengkung ke belakang, dia malah jadi bungkuk ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyebabnya. Apa benar ini karena dia sebenarnya text neck syndrome ya? Karena HP gini. Jadi katanya sudut leher saat kita main handphone ini mempengaruhi dari beban ke tulang leher kita. Jadi kalau kita lurus tegak gini, bebannya misalnya 100%. Saat kita bungkuk maksimal gini, itu beban yang diterima tulang leher kita bisa sampai 400% dari bebannya. Nah begitu.
itu dilakukan pagi, siang, sore, malam terus menerus, lama-lama kalah lah tulang lehernya. Akhirnya terjadi tuh kelainan bungkuk tadi, bungkuk pada tulang lehernya atau cervical, sudah jadi kifosis lah di situ. Dampaknya adalah normalnya kan dia melengkung ke belakang, sarafnya baik-baik aja kalau gitu. Begitu dia melengkung ke depan, saraf yang harusnya baik-baik aja jadi kejepit. Gejalanya tadi gejala 2 tadi kan. Gejala perasa sama gejala menggerakkan. Contohnya dia nggak kerasa atau genggamnya susah kan. Berarti sarafnya udah mulai kena. Astaga, itu semua dari handphone tuh. Bisa Salah jadi, satunya bisa jadi. Iya, jadi amannya main handphone sebenarnya jangan nunduk. Kan gini. Kalau bisa hindari gerakan nunduk. Saya pribadi operasi kan sering gini. Jadi saya kadang ya paling nggak tahu waktu juga lah. Terus jangan lupa juga untuk stretching. Gitu-gitu sih. Podcast juga sering gini lagi kan mic di sini. Iya bisa, makanya kita naikin aja. Bener. Oke, jadi kalau oh wow, yang datang ke klinik dokter banyak juga nggak yang gara-gara main handphone jadi kayak gitu? Biasanya sih tetap bukan yang paling banyak. Yang paling banyak tetap pasiennya lansia biasanya. Lansia-lansia yang udah umur 50 ke atas, 60 ke atas, saraf kejepit itu yang paling banyak. Itu banyak banget ya? Oh, luar biasa banyak. Kan operasi tulang belakang tersering itu operasi pada saraf terjepit. Yang stenosis, ANP dan sebagainya itu. Kalau yang karena habit, sebagian besar masih bisa diperbaiki. Jadi ternyata posisi bungkuknya itu belum, istilahnya belum struktural, belum permanen lah. Dengan dia latihan sering stretching, dengan dia ada juga kan weight trainingnya untuk leher segala macam, dia memperbaiki postur, banyak kok yang bungkuknya terus posturnya jadi bagus lagi. Jadi temennya Bang Radit yo mulai harus dibenerin nih habitnya, collar neck mantap, terus sudah nggak boleh lagi lah nunduk-nunduk gini atau nulis, semua harus tegak, posisi lehernya harus bagus. Jadi kalau di bidang saya di bagian tulang belakang, sendi ini penyakit paling sering memang karena habit sebenarnya. Gitu. Habit yang salah lah ya. Habit yang salah yang lama-lama badan give up ya. Iya, akhirnya, at some point dia give up ya. Betul. Selama ini bisa kompensasi. Betul. Ketika udah sampai titik dia nggak bisa, gejala timbul. Akhirnya muncul gejala. Jadi dan selalu penyakit berat tuh sebagian besar itu dimulai dari ringan dulu. Jadi kalau misalnya udah mulai ada gejala ya harus aware dengan apa yang harus diubah dari habit saya gitu. Sini. Lo nanya sendiri kan bisa nanti pas udah selesai. Ini gue udah mau closing ini. Tuh, Kak Tio titip pertanyaan. Rokok kretek bagus nggak? Di kretek bagus nggak? Sama satu lagi, Fadil titip pertanyaan. Cegah salah bantal. Tuh, kretek gimana? Di kretek ya. Jadi kalau istilahnya kan manipulasi spinal ya, di krek gitu ya. Jadi kalau di medis sendiri kita selalu lihat 2 hal. Yang pertama adalah apakah ada manfaatnya. Nomor 2 adalah apakah berbahaya. Untuk semua hal, mau obat, mau operasi, mau suatu tindakan, kita lihat suatu tindakan itu dari 2 hal itu. Manfaatnya ada nggak? Kemudian apa ada potensi bahayanya nggak? Kalau dari manfaatnya, tindakan kretek dan sebagainya, kalau penelitiannya sebenarnya ada. Ada. Jadi kalau ngomong ini nggak ada manfaatnya sama sekali juga salah. Beberapa orang dengan keluhan tulang belakang yang ringan, itu dengan kretek dia merasa lebih nyaman. Tapi yang harus disadari adalah apakah dia menghilangkan penyakitnya? Bisa jadi enggak. Gitu. Jadi kenapa dia nyaman kalau kayak gitu? Jadi saat ini teorinya ya, saat dia di kretek itu di dalam sendi itu ada keluar beberapa hormon gitulah, hormon kayak serotonin misalnya yang membuat rasa nyaman. Jadi begitu di kretek terus orangnya kayak kok kayak rasa udah enak ya, karena memang secara biologi ada efeknya. Saya nggak bilang bahwa kretek nggak ada manfaat, karena sebenarnya kretek kan masuknya pengobatannya alternatif. Cabang bidangnya bukan di bidang saya, tapi saya juga karena fenomenanya banyak, saya juga mempelajari apakah benar-benar nggak ada manfaatnya. Manfaatnya sebenarnya ada, tapi bukan sampai yang menyembuhkan penyakit yang berat. Gitu. Jadi misalnya dia skoliosis yang berat dikretek dengan harapan sembuh, saya rasa sulit. Atau saraf terjepit yang berat, udahlah nggak usah dioperasi, dikretek terus sampai sembuh. Hati-hati. Jadi gitu. Selalu terapi tambahan itu untuk melengkapi terapi utama. Jadi sekali kretek ya mungkin bolehlah, tapi jangan lupa untuk ke dokter juga. Dokter ortopedi, dokter apa gitu. Nah bahayanya. Jadi kan kita lihat manfaatnya ada nggak?
ada manfaatnya tapi mungkin nggak seluar biasa itu. Itu yang pertama dari bidang saya. Yang kedua adalah ada bahayanya nggak? Pada sebagian besar orang nggak bahaya. Tapi kalau pas apes pada pasien yang sudah ada penyakit, misalnya leher tadi temannya Bang Radit, ada saraf kejepit leher. Kadang beberapa kasus dia tulangnya keropos, tulang lehernya. Oke. Bisa komplikasi yang mengerikan. Gitu. Kita pernah dapat juga. Pasien yang datang setelah dikretek jadi parah gitu? Iya. Gitu. Karena kan nggak semua pasien yang gretek kemudian sebelum datang di MRI dulu misalnya. Jadi kadang kita pasien datang, misalnya saya mau ngobati orang misalnya, pura-puranya Bang Radit periksa sama saya. Terus, oh ini sakit apa ya? Untuk meyakinkan saya MRI. Supaya saya tahu ini bagusnya pengobatannya diapain. Diiniin bagus, diiniin nggak bagus kan gitu. Nah, sementara kalau di pengobatan alternatif, kadang ya udah ada yang bawa MRI sih. Tapi kadang-kadang kan dia nggak tahu. Belum di MRI, belum apa. Jangan-jangan penyakit lehernya tuh saraf kejepit karena pengeroposan tulang. Dah bengkok tulangnya. Begitu dikeretek lehernya, tambah parah. Mengerikan sekali. Padahal saraf tadi fungsinya apa? Merasa, menggerakkan. Begitu dikeretek, bisa hilang rasa, hilang gerak. Saya nggak bilang bahwa semua kretek nggak boleh, nggak. Tapi harus hati-hati pada pasien yang sudah ada penyakit yang berat. Itu harus hati-hati banget. Oke. Kalau bisa komunikasi sama dokternya. Oke. Tuh Tio dengerin lu, ngangguk-ngangguk aja lu. Fadil salah bantal. Saya juga sering sih salah bantal nih Fadil. Salah bantal. Jadi bangun-bangun kok. Bangun-bangun kurang enak gitu ya. Gitu. Ya, jadi yang jelek adalah disebut jelek adalah yang terlalu tinggi. Biasanya. Oh, bantal ketinggian. Oh, terlalu tinggi. Ya tadi kan Bang Radit kita udah bahas kan dampak posisi nunduk dalam jangka waktu lama terlalu tinggi. Karena bebannya tulang leher jadi besar. Ya. Yang kedua adalah yang nggak pakai bantal sama sekali. Sebenarnya nggak dianjurkan. Jadi katakanlah bantal itu harus menyokong lengkung tulang leher yang normal. Gitu. Jadi ya saat tidur disokong jangan terlalu tinggi. Kalau yang kadang-kadang orang ada yang tidur sukanya gini nih. Posisi bintang laut namanya dia. Pakai tangan atau? Pakai tangan, dia ganjel kan ada sukanya tidur kayak gini. Ini kurang bagus, untuk bahunya kurang bagus. Karena bisa tarikan otot saraf-sarafnya yang di tangan. I see. Jadi normal ya tidur, biar kalau dibagi dua, telentang boleh, miring boleh. Kalau telentang, bantal ditaruh belakang. Kalau tidurnya miring, ditaruh di samping. Jangan sampai begitu tidur miring dia gini. Karena nanti ketarik juga. Jadi posisi saat memulai tidur, bantal kita penting banget. Oke. Oh wow, ini seru banget. Kita pembahasan kita udah banyak banget. Terakhir banget dari saya, karena agak personal nih pertanyaannya. Kenapa di keluarga besar saya tuh tulangnya banyak banget ya? Ya karena ada banyak orangnya, keluarga besar. Iya, saya orang Batak kan. Iya, tulangnya. Dok, makasih udah mampir ke sini. Sama-sama udah Kalau mau tahu saya. lebih banyak bisa kemana? Ke Instagram ada Dr. Asa Ibrahim. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk minum 1 kaleng Bear Brand saat sahur.